Hai girls, balik lagi di YouTube channel cewekbanget.id bersama aku Gita. Di video kali ini aku akan review mengenai The Ordinary AHA BHA Peeling Solution. Buat kalian yang penggemar skincare pastinya tahu ya sama produk yang satu ini, The Ordinary AHA BHA Peeling Solution. Nah tapi belakangan ini produk ini juga makin naik nih, makin hits gara-gara konten TikTok. Jadi banyak banget orang-orang di TikTok yang nge-review produk ini, nggak cuma dari orang Indonesia, bahkan ini dimulainya tuh trennya dari bule-bule yang pakai produk ini terus di-review gitu dan katanya bagus banget. Dan jadinya The Ordinary ini kayak bahkan sempat kehabisan stok karena tiba-tiba banyak orang yang beli. Nah kali ini aku kedapetan produknya, tapi sayangnya aku nggak beli yang full size karena yang full size itu terlalu mahal menurut aku dan aku takut nggak cocok. Jadi aku beli yang share in jar. Nah sebelum aku bahas mengenai review aku, pengalaman aku pakai produk ini, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau misalnya si The Ordinary AHA 30% plus BHA 2% Peeling Solution ini dia punya klaim yang banyak orang akhirnya tuh ngejar-ngejar produk ini karena klaimnya pertama dia bisa bikin tekstur muka kita jauh lebih halus karena peelingnya otomatis, dan yang kedua kalau misalnya kalian punya kulit sensitif itu biasanya kalau pakai peeling face peel yang scrub itu biasanya kita kurang cocok, dan face scrub itu biasanya terlalu kasar untuk kulit wajah kita. Jadi kita bisa beralih ke produk ini untuk bikin muka kita tuh nggak ke-expose sama si scrub yang kasar. Nah yang kedua, si peeling solution ini bisa katanya mengurangi noda hitam, mengurangi flek hitam, dan bisa membuat wajah kita jauh lebih cerah. Nah untuk harganya sendiri, untuk full size-nya itu kalau misalnya kalian lihat di e-commerce mungkin beragam ya, tapi kisarannya itu nggak lebih dari sekitar 300 ribuan. Untuk yang paling murah itu aku sempat nemu sekitar 280 ribuan. Nah itu full size kalau misalnya kalian sering beli di Ordinary sama ukurannya kayak yang biasa. Tapi untuk yang share in jar-nya ini aku beli sekitar 10 mili, ini tuh sekitar 100 ribuan. Dan menurut aku buat kalian yang takut coba produk baru dan kulitnya sensitif, kalian lebih baik beli yang share in jar dulu, karena kalau misalnya nggak cocok itu kalian nggak buang-buang uang. Nah kalau misalnya kalian bisa lihat di sini memang The Ordinary ini terkenal karena si bentuknya juga yang unik atau teksturnya dan warnanya. Karena warnanya ini bener-bener merah pekat kayak merah red wine gitu. Dan kalian kalau misalnya lihat juga teksturnya dia ini nggak kayak tekstur The Ordinary lainnya yang biasanya agak cair, dia ini agak kental karena peeling solution. Nah ini kita bisa lihat langsung ya, aku bakal taruh di tangan aku. Udah teksturnya kayak gini, dan ini biasanya nanti kalau udah di muka kita, ini kita ratain kayak gini. Nah biasanya aku ratainnya sampai kayak gini aja, nggak usah sampai bener-bener yang warnanya hilang, nggak usah sampai meresap, karena ini kan dia kayak masker gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita kelamaan nge-blendnya, itu nanti dia akan berbusa, dan itu aku juga nggak ngerti kenapa. Cuma biasanya kalau warnanya udah kayak gini, udah aku tinggalin aja selama 10 menit. Nah untuk cara pakainya sendiri ini karena ini termasuk agak keras kandungannya, jadi dia ini nggak boleh dipakai lebih dari 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kulit kalian masih nggak terlalu bermasalah, itu dianjurkan 1 kali aja seminggu. Tapi untuk kalian yang mukanya bermasalah banget dan bener-bener pengen butuh banget sama kandungan yang ada di The Ordinary Peeling Solution ini, itu maksimal 2 kali seminggu, sisanya nggak boleh lebih dari itu. Dan setiap kali pemakaian kalian udah harus cuci muka dulu dan cuci tangan, jadi benar-benar harus bersih, dan wajah juga harus dalam keadaan kering. Nah kalau udah, kalian tinggal pakai aja di seluruh muka kalian, di secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit juga. Pastikan daerah-daerah kalian yang bermasalah itu tertutup sama si The Ordinary Peeling Solution ini. Nah setelah kalian ratakan, itu kalian tunggu maksimal 10 menit, itu nggak boleh lebih, karena kalau misalnya kalian pakainya berlebihan, si The Ordinary Peeling Solution ini malah akan merusak kulit kalian karena dia ini kandungannya lumayan keras. Nah kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kalian mau pakai si peeling solution ini, wajah kalian itu harus bener-bener yang dalam keadaan kering dan gak ada lukanya. Kalau misalnya kalian punya kayak bekas luka jerawat yang terbuka atau luka apapun gitu, kayak misalnya ada yang kebaret dan belum kering, itu
Aku nggak ngerti ya boleh atau enggaknya, tapi yang pasti itu bakal perih banget di kulit kalian kalau kena ke luka-luka itu. Jadi kalau misalnya pun kalian punya bekas jerawat, pastikan bekas jerawatnya tuh udah tertutup atau udah kering dulu, baru kalian pakai si peeling solution ini. Nah untuk wanginya sendiri, wanginya ini agak asem. Kalau misalnya kalian tahu wangi-wangi anggur gitu, kalau misalnya kalian pernah cium wangi red wine, itu tuh wanginya seperti itu, lumayan nyengat, lumayan bikin gak nyaman, dan teksturnya ketika ditaruh di wajah dan ditinggal selama 10 menit itu juga lumayan lengket dan lumayan bikin gak nyaman. Dan walaupun wajahku juga gak ada luka yang terbuka, lumayan cikit-cikit juga, cuma menurut aku masih tolerable atau masih bisa ditahan gitu ya, bukan yang parah banget. Nah setelah 10 menit ini dianjurkannya dibilas dengan menggunakan air hangat. Habis itu kalian tunggu sampai kering dan kalian bisa lanjutkan ke skincare rutin kalian. Untuk reviewnya sendiri, aku udah 4 kali pakai si The Ordinary Peeling Solution ini, which is berarti aku udah pakai selama 2 minggu, jadi 1 minggu 2 kali, karena muka aku emang bekas jerawatnya lagi parah, ini nggak kelihatan karena make up. Nah, kalau misalnya aku ngelihatnya nggak terlalu amazing, nggak terlalu kayak yang di TikTok yang kayak wah jadi bagus banget atau gimana dalam sekali pakai, enggak. Yang pertama kali aku rasakan adalah pastinya wajah jadi lebih cerah. Dan di TikTok itu atau review-review yang orang kebanyakan kasih yang lagi hits banget itu, dia ini katanya bisa bikin muka kita teksturnya jadi halus banget dalam sekali pemakaian. Nah itu yang nggak aku rasakan, entah kenapa ya. Jadi aku nggak ngerasa mukaku tuh jadi halus banget setelah pakai ini. Entah apa karena aku makainya salah atau gimana, karena kayak nyaris semua orang bilang mukanya halus setelah pemakaian pertama, tapi di aku nggak, biasa aja. Cuma emang wajah jadi lebih cerah, tapi bekas jerawat setelah 4 kali pemakaian, mungkin memudar iya, tapi belum signifikan dan mungkin emang butuh waktu yang lama. Dan ini juga aku baru makanya sedikit. Nanti mungkin kalau misalnya udah banyak, udah bener abis, aku akan review lagi kira-kira aku akan repurchase atau enggak. Itu dia tadi review aku mengenai The Ordinary AHA Peeling Solution. Nah jadi menurut aku worth it atau enggaknya produk ini untuk dicoba, tergantung kalian belinya yang mana dulu nih. Kalau aku beli yang share Injan, menurut aku worth it aja. Dan kalau misalnya kalian pengen beli yang full jar, menurut aku masih pikir 2 kali. Kalian harus perhatiin dulu kira-kira kulit kalian cocok atau enggak dengan bahan-bahannya. Tapi worth the hype atau enggak, menurut aku ya lumayan lah ya. Kalau misalnya dilihat dari harganya, menurut aku masih oke lah. Jadi menurut aku masih bisa banget kalian untuk coba dan kalian lihat sendiri hasilnya gimana. Nah guys, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel cewekbanget.id dan selalu update terus di playlist My Looks, My Rules. Aku Gita, sampai jumpa di video berikutnya.